Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, berjumpa lagi dengan Bu Rita. Hari ini kita akan belajar matematika materi lingkaran. Nah, kali ini standar kompetensi yang akan kita pelajari pada materi lingkaran adalah yaitu menentukan unsur bagian lingkaran serta ukurannya. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran. Nah, materi ini nanti terdiri dari 4, yaitu yang pertama pengertian lingkaran, yang kedua adalah unsur-unsur lingkaran, yang ketiga keliling lingkaran, dan yang keempat adalah luas lingkaran. Nah, pengertian lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik-titik tertentu. Titik-titik tertentu dinamakan pusat dan jarak tertentu dinamakan jari-jari lingkaran tersebut. Sedangkan unsur-unsur lingkaran itu ada 8 ya. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, pada gambar ini titik pusatnya adalah pada titik P. Maka ini disebut sebagai lingkaran P. Yang selanjutnya adalah jari-jari lingkaran. Biasanya dilambangkan dengan R kecil. Nah, jari-jari merupakan garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Nah, biasanya nanti antara titik P kemudian sampai ke ujung lingkaran. Di sini sudah ada lambangnya, sudah ada contohnya, yaitu R. Yang selanjutnya adalah diameter atau nanti disingkat dengan D kecil. Diameter merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, dari ujung sampai dengan ujung ya, dari ujung kiri sampai dengan ujung kanan. Nah, inilah yang disebut dengan diameter. Yang selanjutnya adalah busur. Nah, busur ini adalah lengkungan dari lingkaran. Nah, dalam gambar ini contoh busur adalah dari titik T sampai dengan U melewati S. Nah, ini adalah busur. Sedangkan tali busur adalah ruas garis dari titik T sampai dengan U, tapi ini melalui R. Nah, di sini kalau busur adalah melengkung, kalau tali busur itu adalah garis ya, garis lurus ini. Nah, kemudian tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dengan busur. Nah, daerah yang diarsir ini adalah tembereng. Kemudian juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu dari gambar ini adalah OQ dan OP. Ini adalah jari-jari. Kemudian dibatasi juga dengan satu busur, yaitu PQ. Nah, ini adalah juring. Jadi juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Selanjutnya adalah apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat, yaitu di sini adalah O, dengan tali busur. Di sini adalah R. Nah, garis ini harus tegak lurus. Nah, inilah yang namanya adalah apotema. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Anak-anak pasti tahu, yang namanya mengelilingi berarti dari titik awal sampai kita mengelilingi dan kembali ke titik awal. Nah, ini adalah yang namanya keliling. Ketika direntangkan, maka akan menjadi panjang. Nah, seperti roda ketika berputar dari titik kembali ke titik awal. Nah, itu adalah namanya satu kali putaran kelilingnya. Nah, keliling dirumuskan yaitu dengan Pi kali D, atau boleh juga 2Pi kali R, di mana K adalah keliling, D adalah diameter, R adalah jari-jari, dan Pi adalah nilainya 22/7 atau 3,14. Pi memakai 22/7 ketika diameter atau
jari-jarinya merupakan angka kelipatan dari 7. Nah, berapa contohnya? Contoh pertama adalah 3,5. 3,5 merupakan kelipatan dari 7, yaitu kelipatan setengahnya. Kemudian setelah 3,5 yaitu 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya yang merupakan angka-angka kelipatan dari 7. Nah, selain angka kelipatan dari 7, yaitu pada diameter maupun jari-jari, maka pi menggunakan 3,14. Jadi, berita ulangi sekali lagi, selain kelipatan 7, yaitu 3,5, 7, 14, 21, 28, dan seterusnya, maka pi menggunakan 3,14. Nanti anak-anak juga akan menghadapi berbagai bentuk soal di mana lingkaran itu tidak penuh. Contoh berikut adalah ketika keliling seperempat lingkaran. Nah, maka rumusnya pi kali d, tapi kemudian dibagi 4. Nah, di sini dikali seperempat. Kemudian mengelilingnya ditambah r, kemudian juga r. Nah, jadilah rumus seperempat kali pi kali d plus r atau r. Nah, atau boleh juga karena 2 kali r itu sama dengan d, maka rumusnya menjadi seperempat kali pi kali d plus d. Diameter di sini berasal dari 2r ini. Selanjutnya adalah keliling setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran pada gambar ini adalah ini apa? Nah, ini adalah D. Setengah pi kali D tambah D. Nah, diameter ini adalah bagian bawahnya ini. Kemudian, keliling 3/4 lingkaran yaitu 3/4 kali pi kali D plus R ini, kemudian plus R ini. Nah, boleh juga 2R ini dijadikan D. Jadi, 3/4 kali pi kali D plus D. Nah, contoh. Diketahui lingkaran A memiliki diameter 14 cm. Tentukan keliling lingkaran tersebut. Nah, pi menggunakan 22/7 karena diameternya merupakan angka kelipatan dari 7. Nah, langsung saja kita masukkan dalam rumus. Keliling sama dengan pi kali D. Pi-nya 22/7. Kemudian D-nya adalah 14. Nah, 22 kali 14 sama dengan 308/7 sama dengan 44. Boleh juga bagi yang bisa memakai sistem corek, kalian bisa nyorek angka 14 ini dengan 7. 14 dibagi 7 itu 2. 7 dibagi 7, 1. Nah, 22 kali 2 nanti hasilnya juga sama, 44. Nah, latihan berikut 2 nomor, silahkan kerjakan di buku tugas kalian. Nomor 1, sudah berita kasih, pi-nya adalah 3,14. Sedangkan untuk nomor 2, pi-nya adalah 22/7. Nah, materi-materi tersebut tadi yang setelah berita jelaskan, silahkan dicatat dalam buku catatan kalian. Kemudian untuk latihan ini, silahkan kerjakan pada buku tugas. Nah, untuk kali ini, berita akhiri. Semuanya, ucapkan hamdalah semuanya. Berita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.